وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. Bagi jamaah laki-laki hendaknya berlari-lari kecil dari mulai pilar hijau pertama sampai pilar hijau kedua. Sesaat sebelum mendekati Bukit Marwah membaca, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. doa perjalanan sa'i kedua dibaca dari Marwah ke Safa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallahul wahidul fardus samad. الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل ادعوني أستجب لكم. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاغفر لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Di antara dua pilar hijau membaca doa, Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. doa ketika mendekati Bukit Safa membaca, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Demikianlah sa'i dilakukan sebanyak 7 perjalanan, dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dihitung 1 putaran. Selanjutnya dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa, dihitung sebagai perjalanan kedua sampai berakhir pada putaran ke-7 di Bukit Marwah. Doa setelah sa'i di Bukit Marwah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa ala al-iman wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radin anna. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. Tahallul. Bagi jamaah haji tamatu, setelah selesai syai melakukan tahallul dengan memotong rambut. Sedangkan tahallul bagi wanita, afdolnya mengambil seluruh ujung rambut, kemudian memotongnya sepanjang ujung jari. Namun dianggap cukup apabila sebagian minimal 3 helai saja. Alhamdulillahilladzi qada 'anna manasikana. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعونا واغفر لنا
ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات. Selama beberapa hari di Makkah, jamaah beribadah di Masjidil Haram dan berziarah di kota Makkah, memperbanyak beristirahat, mempersiapkan fisik untuk melaksanakan wukuf di Arafah sebagai klimaks haji. 8 Dzulhijjah. Dari Makkah menuju Arafah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi haji ifrad dan qiran masih tetap mengenakan ihram, dan bagi yang berhaji tamatu hendaklah berniat ihram haji dari pemondokan dengan niat haji. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in harramtahu 'alal muhrim. Abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh, dan seluruh anggota tubuhku dari yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Kemudian jamaah berangkat ke Arafah menaiki bis yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem 2 trip dan terus menyambung tanpa putus sampai seluruh jamaah benar-benar terangkut. Karena itulah jika bis penuh, tunggu bis yang berikutnya. Disunnatkan membaca talbiyah selama perjalanan menuju Padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di Arafah, jamaah menempati kemah yang telah disediakan sesuai dengan maktabnya masing-masing. Ketika sampai di Arafah, jamaah berdoa. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika i'tasamtu wa 'alaika tawakkaltu. Allahumma ij'alni mimman tubahi bihil yawma malaikatak innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian jamaah turun dari bis dengan tertib menuju tenda masing-masing yang sudah disediakan oleh maktab, dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Jamaah haji juga mendapatkan pelayanan catering sebanyak 4 kali saat wukuf di Arafah. Fasilitas kamar mandi atau WC terbatas, maka penggunaannya perlu antri dan sabar. Keluar masuk kamar mandi harus berpakaian yang menutup aurat. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan zikir. 9 Dzulhijjah. Pada waktu matahari sudah tergelincir ke barat, matahari tanggal 9 Dzulhijjah sudah tiba. Diawali oleh penjelasan petugas haji tentang tata cara ibadah wukuf. Diteruskan dengan khutbah wukuf, dan kemudian jamaah berjamaah zuhur dan asar, jamak takdim qashar, membaca doa wukuf, istighfar, zikir, dan doa-doa lainnya. Doa wukuf. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Dibaca berulang-ulang. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Kemudian jamaah melakukan sholat maghrib dan isya jamak takdim qashar. Setelah sholat, jamaah bersiap berangkat ke Muzdalifah dengan petunjuk ketua kloter, ketua regu, dan ketua rombongan. Jamaah mendapatkan jatah snack berat yang dibagikan saat keberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, membaca doa. اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائج متنوعة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته يا أرحم الراحمين. Jamaah turun dari bis dengan teratur dan memasuki tempat mabit sesuai dengan nomor maktab masing-masing. Jamaah haji hendaknya menempati tempat yang telah disediakan secara teratur dan tetap menjaga keutuhan regu dan rombongan. Selama mabit di Muzdalifah, usahakan kain ihram tetap menutup badan. Selama mabit diperbanyak bertalbiyah, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan barokahnya. Kemudian jamaah mengumpulkan kerikil minimal 7 butir, maksimal 70 butir untuk melempar jumroh. Setelah lewat tengah malam, jamaah berangkat menuju Mina dengan menaiki bis melalui pintu keluar dengan nomor maktab yang sama. Mina. Sesampai di Mina, membaca doa, اللهم هذا منا فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. Jamaah berjalan menuju kemah peristirahatan. Kemah yang disediakan berupa tenda besar dilengkapi alat pendingin udara dan tenda ini dirancang tahan api. Setiap tenda dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Selama di Mina, jamaah haji mendapatkan pelayanan catering sebanyak 11 kali makan saat pagi, siang, dan sore hari atau 4 hari. Setelah menyimpan barang di dalam tenda, jamaah bersiap-siap untuk melakukan jumroh Aqabah. Jamaah berjalan secara tertib dan teratur menuju tempat pelaksanaan jumroh Aqabah. Dengan jumlah jamaah yang begitu besar dan luas jalanan yang terbatas, pada saat menuju lokasi jamaroh, hendaknya tetap bersabar dan tidak perlu tergesa-gesa dan berdesak-desakan dengan saling mendahului. 10 Dzulhijjah, jumroh hari pertama. Pada hari pertama, jamaah haji hanya melempar 1 jumroh, yaitu jumroh Aqabah sebanyak 7 kali. Doa melempar jumroh. Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyayatin, waridan lirrahman. Allahumma ja'al hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura. Setelah selesai melempar jumroh Aqabah, dilanjutkan dengan memotong rambut atau tahallul awal. Doa pada waktu memotong rambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alayna. Allahumma hadhihi nasiyati fataqabbal minni. Waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhalliqin wal muqassirin. Ya wasi'al maghfirah. اللهم اثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها عندك درجة. Kemudian jamaah membayar dam.
dengan memotong hewan. 11, 12 Dzulhijjah, jumroh hari kedua dan ketiga. Setelah pelemparan jumroh hari pertama, hari kedua dan ketiga di Mina, jamaah haji melempar 3 jumroh, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah, masing-masing 7 kali. Di Mina, jamaah berada di kemah Mina sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Karena itulah sebaiknya pada tanggal 12 Dzulhijjah ini, bagi yang ingin nafar awal melaksanakan lempar jumroh di pagi harinya, supaya mempunyai cukup waktu untuk persiapan kembali ke pemondokan di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. 13 Dzulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan nafar tsani masih tinggal di Mina sampai dengan tanggal 13 dan masih melakukan lempar jamaroh di hari tersebut. Dan kemudian di sore harinya bersiap-siap kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Tidak sempurna haji tanpa melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 putaran dan dilakukan dengan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, kecuali bagi haji ifrad dan qiran yang sudah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf kudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, telah halal baginya dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan badan suami istri. Tawaf wada. Bagi jamaah yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian hajinya, baik yang rukun dan yang wajib, diharuskan melakukan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa. Tawaf wada adalah sebagai penutup dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Makkah menuju ke tanah air bagi yang tergabung dalam gelombang 1 dan menuju Madinah bagi jamaah yang tergabung dalam gelombang 2. 14 Dzulhijjah. Persiapan kepulangan jamaah haji gelombang pertama atau kloter-kloter awal. Bagi jamaah haji yang sudah menyelesaikan tawaf ifadah dan tawaf wada, selanjutnya bersiap-siap mengemasi barang bawaan dengan ketentuan. Barang bawaan maksimal 32 kg dan selebihnya dapat dikargokan dengan biaya ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya. Tidak boleh membawa benda tajam